lagi di Sebat. Sebaiknya Anda tahu. Masih bareng sama Nadia Prameswari dan Mary Anggia. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang kita suka lihat, yaitu film. Lama ya intronya ya. Iya, agak lama. Tapi film apa gitu gitu. lebih jelasnya film apa gitu. Oh gitu. Jadi kita akan membahas beberapa film dari Indonesia dan dari luar yang genrenya ini biografi ya, film biografi. Pelajaran gitu. Oh iya bisa. Tapi ini biografi itu. sorry. Itu setiap tokoh pasti mempunyai kisah hidup yang berbeda ya. Iya betul. Terus beberapa di antaranya memiliki kisah cerita yang menginspirasi kita gitu. Jadi mendorong sineas film untuk membuat sebuah film tentang kehidupan mereka. Oh gitu. Jadi film biografi ini atau biopik adalah film yang mendramatisasi kehidupan seorang tokoh dalam kehidupan nyata. Film-film biopik ini memang menampilkan kehidupan dari seorang tokoh sejarah. Tentunya juga menggunakan nama asli dari karakter utamanya. Oke, apa aja tuh? Jadi seperti ini dari film yang dari luar dulu kali ya, kita bahas boleh, dari luar dulu ya. Yang pertama ini ada film The Imitation Games. Ini film pada tahun 2014. Oke, ini film tentang biografinya Alan Turing. Dia ini peneliti matematika komputer dan pahlawan perang Inggris selama Perang Dunia Kedua. Oh gitu. Dia suka jalan-jalan ya? Maksudnya? Turing. Oh, sorry. Ini Alan Turing ini direkrut oleh Badan Intelijen Inggris itu M16 untuk memecahkan kode Enigma ya. Pada masa 1939. Kalau kamu nonton filmnya, dia tuh kan sama temen-temennya bikin alat buat memecahkan kode itu. Dan kode yang dia pecahkan ini bisa mempersingkat perang itu selama 2 tahun gitu. Wow. Keren banget kan? Keren banget ya. Bisa nggak dia dipanggil lagi? Nggak bisa ya? Nggak bisa lah cuy ini. Dia ini adalah lulusan matematika Universitas Cambridge. Yang pendiam. Banyak orang meyakini enigma kode ini sudah dipecahkan, tapi dia berhasil memecahkannya. Kok bisa ya? Kalau zaman sekarang tuh kode-kode dari gebetan aja kita nggak bisa memecahkan, dia kode itu tergantung kepekaannya. Oh iya, beda ya? Kuat ya, betul. Nah, sayangnya Alan ini dipenjara karena ia terbukti bahwa dia merupakan seorang gay. Iya, waktu pada masa itu gay itu dianggap suatu kejahatan. Betul. Seolah melupakan jasanya, padahal keberhasilan memecahkan enigma kode itu mampu mempersingkat perang selama 2 tahun. Aku bilang tadi ya, jadi kayak karena dia gay tetap dipenjara, padahal dia udah mempersingkat perang dunia. Betul. Terus selanjutnya ada film The Theory of Everything, ini 2014. Film ini tentang Stephen Hawking. Stephen Hawking ya. Tahu nggak kamu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu, ini aku suka banget sama dia. Dia ini seorang ilmuwan astrofisika ternama di dunia. Film ini menceritakan tentang si Stephen ini. Dia itu mahasiswa Cambridge University juga. Oh sama ya? Sama. Ya orang-orang pintar kan di Cambridge kayak aku gitu. Tapi aku waktu itu kan keterima, terus aku kayak nggak lah, aku malas jauh-jauh dari orang tua gitu. Gitu ya? Dia lanjut aja langsung. Nah terus ini dari kisah hidupnya dia juga jatuh cinta kepada teman kuliahnya. Oh itu, terus? Si Stephen Hawking ini tuh cerdas, aktif cerdas, tapi tiba-tiba pada umur 21 tahun dia kena penyakit motor neuron. Jadi melawan penyakitnya Hawking ini bisa, jadi dokter tuh udah bilang kalau ini hidupnya singkat tapi akhirnya dia bisa melawan penyakitnya, terus malah dia bisa mencetuskan banyak teori kedokteran dan sains. Oh gitu. Nah, teori terkenal milik Hawking diantaranya adalah teorema singularitas gravitasi. Dia juga orang pertama yang memaparkan teori kosmologi yang dijelaskan dengan menggabungkan teori relativitas umum dan mekanika kuantum. Jadi kalau ngomongin Stephen Hawking ini pasti kita ingat ada Big Bang, ada Black Hole. Iya betul. Ya kan, pasti kamu nggak tahu kan? Tahu dong, itu aku belajar. Belajar ya. Aku nonton film ini aku nangis. Oh gitu ya. Soalnya sedih. Mendalami. Iya, sedih banget. Terus kemudian, ada film yang ketiga ini ada Amadeus. Ini film pada tahun 1984. Film ini bercerita tentang seumuran kayak Diki Pea ya filmnya. Tua ya. Maaf. Film ini bercerita tentang Wolfgang Amadeus Mozart. Dia adalah komposer musik klasik
di dunia yang sangat terkenal, bercerita saat Mozart menjadi komposer muda yang berbakat di Vienna. Iya, orang pasti tahu lah kalau musik klasik itu Mozart. Oh gitu. Nah, jadi karya-karyanya ini tuh bikin orang merasa riang, gembira. Gitu. Dia bisa membawa suasana pendengarnya ya. Tapi ketenaran Mozart menimbulkan rasa iri bagi rivalnya. Rivalnya itu Antonio Salieri. Dia terpancing dari hidup hedonis dan rasa iri ini, Salieri ingin menjatuhkan Mozart. Oh begitu. Nah, tetapi hal itu berakhir buruk bagi keduanya ternyata gitu. Jadi akhirnya Mozart meninggal pada usia yang muda karena depresi untuk menyelesaikan pesanan musik Misa Kematian. Iya, itu katanya pesanan musiknya itu dari orang misterius gitu dan juga itu dari Antonio Salieri itu. Oh gitu. Dan segala intrik orang Italia yaitu Salieri betul ya. Akan tetapi nama Mozart justru semakin dikenal setelah ia meninggal. Iya, malah kita tahu banget kan Mozart sampai sekarang kalau kita dengerin musiknya bisa tahu oh ini Mozart. Iya, gitu mungkin karena memang udah maksudnya dia punya punya value yang kuat di lagu itu kan. Si Mozart ini malah dimakamkan di makam pemakaman yang massal gitu loh. Oh, yang umum lah ya, umum. Iya, jadi kayak nggak pakai nama gitu. Tapi namanya kita kenang sampai sekarang. Iya, betul. Oke, film selanjutnya ini pasti sobat-sobat semua tahu dan pernah nonton ya, karena ini pas dia rilis tuh booming banget ya kan, banyak yang nonton. Iya, aku nonton juga sih. Nah, ini adalah Bohemian Rhapsody. Film ini menceritakan tentang kehidupan Freddie Mercury, musisi yang sekaligus menjadi vokalis band legendaris Queen. Terus Bohemian Rhapsody ini adalah salah satu judul lagu mereka. Jadi film ini pakai judul lagunya gitu ya. Film ini itu penontonnya disuguhkan dengan kejeniusan Freddie saat menciptakan musik yang rumit. Di film ini juga diceritakan bagaimana kehidupan Freddie sebelum terkenal, terus dan bagaimana dia membawa Queen menjadi band yang dikenal masyarakat sampai sekarang ini. Sampai sekarang, betul Mbak. Ini emang benar-benar band legendaris sih ya, semuanya pasti tahu sih. Kamu bisa lagunya Bohemian Rhapsody nggak? Bisa, tapi kayaknya gitu doang, nggak apa. Kamu bisa, kamu bisa coba dong nyanyi, kamu kalau bisa. Aku bisa, tapi di dalam hati gue udah nyanyi tadi. Baik. Oke, tadi kan kita udah bahas beberapa film yang dari luar, tapi biar kalian gak penasaran, saksikan dulu tayangan yang satu ini. Oke, tadi kita udah bahas film-film dari luar dan sekarang kita mau bahas film-film dari Indonesia. Dari dalam negeri gitu. Betul. Ini masih tentang biografi, film biografi ya. Nah, ini salah satu film ini adalah film yang menceritakan tentang salah satu pahlawan kita, pahlawan wanita kita, yaitu Kartini. Ibu kita Kartini. Oke, lanjut. Itu tahun 2017 ya. Betul. Film ini bercerita tentang Kartini sebagai simbol perjuangan para wanita di Indonesia. Iya, aku nonton sih ini. Aku juga nonton sih, keren. Kemudian film ini menceritakan kehidupan Kartini yang pintar menulis namun dilarang menuntut pendidikan tinggi meskipun ia berasal dari keluarga ningrat. Iya, jadi walaupun dia emang dari ningrat, tapi tetap nggak boleh nulis, nggak boleh kayak nggak boleh kelihatan pintar-pintar amat gitu ya. Betul. Jadi dia justru dijodohkan oleh laki-laki pilihan ayahnya. Namun Kartini tetap menulis sesuai yang ia sukai gitu. Jadi walaupun dia dilarang tapi dia tetap kekeh untuk karena itu. Tapi aku juga di filmnya kan ini kan bapaknya bapaknya itu kan baca kan tulisannya, terus dia bilang, oh ini tulisannya bagus nih, terus habis itu orangnya bilang, iya ini anakmu yang nulis gitu kan. Iya betul. Jadi kayak nggak mau mengakui gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada Habibie dan Ainun pada tahun 2012. Iya, ini semua orang pasti tahu film ini sih. Betul. Ini sampai ada sequelnya, ada Rudy Habibie gitu kan. Iya, betul. Ada Nadia Habibie, nggak ada. Nadia Habibie nggak ada, kamu nggak aja lagi. Maaf ya. Film ini bercerita tentang kisah Presiden RI yang ketiga, yaitu B.J. Habibie. Dikisahkan ia adalah seorang yang ahli dalam bidang pesawat terbang, yang ingin berbakti pada bangsa, dan Ainun adalah seorang dokter. Ya, jadi kisahnya gimana mereka ketemu dari
waktu mereka masih sekolah gitu kan, tiba-tiba ketemu lagi, terus mereka menikah, terus ke Jerman. Betul, saking jeniusnya si Habibie ini dia sampai diminta untuk pindah kewarganegaraan di Jerman, tapi Habibie ini tetap nggak mau, dia tetap mengabdi pada Indonesia. Ke Indonesia lagi aja gitu kan. Terus akhirnya dia balik ke Indonesia jadi presiden gitu kan. Film ini juga bercerita tentang lika-liku kehidupan B.J. Habibie di Jerman sampai akhirnya kembali lagi di Indonesia sebagai presiden, betul kayak Nadia tadi. Dan bercerita tentang awal pertemuannya dengan Ainun sampai menikah. Gula Jawa itu kan. Betul, sampai menikah dan sampai akhirnya Ainun meninggalkan B.J. Habibie. Iya, kalau orang ngomongin cinta-cinta gitu pasti kita ngomongnya B.J. Habibie sama Ibu Ainun. Relate lah ya, karena romantis banget. Oke, terus ada Chrisye 2017. Ini kisah tentang penyanyi legendaris Indonesia. Pasti kamu tahu Chrisye kan? Ini film ini menceritakan tentang kisah Chrisye dari awal dia bermusik, terus kisah cinta juga, terus gimana dia di balik panggung itu, gimana sih batinnya dia, konfliknya itu dari sisi istrinya. Oh gitu. Jadi istrinya yang cerita gitu kan, terus difilmin, dan film ini dibintangi oleh Vino Bastian, mantan pacar aku. Baik. Terus ada lagi apa lagi? Ini adalah Gi ini film Gi apa nih gitu? Enggak. Oh, beda. Gi apa? Gi ini pada tahun 2015 ya. Film ini bercerita tentang kisah hidup So Hoki. Nah, dia adalah aktivis dan penulis di era 60-an. Lama juga ya. Menceritakan tentang Gi dari masa sekolah sampai kuliah. Dia suka berdebat dan memiliki perbedaan pendapat dengan orang-orang di sekitarnya. Film ini juga menceritakan bagaimana pola pikir dari si Gi ini pada masa setelah kemerdekaan. Iya, teman-temanku yang kayak aktivis gitu, itu pasti kalau mereka update pasti baca bukunya si Gi ini. Kalau aku sih nggak baca sih karena aku bukan aktivis. Ya, baik. Terus ada Wage 2017. Wage ini siapa? Wage ini adalah pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu Wage Rudolf Supratman. Betul, beliau memiliki semangat nasionalis dalam memperjuangkan kemerdekaan. Semangatnya dapat kita rasakan karena tertuang di lagu yang ia ciptakan, yaitu Indonesia Raya. Semangat banget ya dari lagu ini, kita bisa kayak semangat banget. Ini malah dinyanyiin tiap Senin ya dulu kita. Iya, lagu ini Indonesia Raya ini dia buat pada 28 Oktober 1928. Ini waktu hari apa ya? Apa yuk? Hari apa? Ayo apa? Sumpah Pemuda bukan sih? Iya betul, Sumpah Pemuda ya. Oke, yang ini lagi lagu kebangsaan. Betul, ini lagu kebangsaan Indonesia. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya film-film biografi. Aku suka banget nonton film biografi, jadi biar ada inspirasi. Betul. Gimana sih orang ini kok bisa jadi sukses gitu kan? Dan supaya kita mengenang jasanya sih. Iya, kayak gitu. Dan itu tadi beberapa film biografi yang udah kita sebutin. Kalau misalkan sobat-sobat punya referensi mungkin yang kita belum sebutin dan itu menjadi referensinya sobat-sobat untuk kita tonton, boleh langsung tulis di kolom komentar. Iya, ada lagi juga kayak film Soekarno, Cokro Aminoto dan sebagainya, itu masih ada sebenarnya, cuman kita nggak ulas. Tapi kalian bisa lihat aja gitu, siapa tahu bisa mencontoh gimana mereka. Oke. Nah itu ya tadi yang udah kita omongin. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng supaya kalian gak ketinggalan tayangan dari kita. Aku Mary Anggia. Aku Nadia Prameswari. Semoga tadi menginspirasi kalian dan sampai jumpa.